صدق الله العظيم. Tak terasa, alhamdulillah, kita mengaji sudah ayat keempat, surat keempat. Sudah 4 tahun, alhamdulillah. Kita mulai dari 2017 di bulan Februari tanggal 4. Hari ini sudah tanggal 30 Januari 2021. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kita membaca Al-Qur'annya sampai dengan selesai. Baru surat keempat, insya Allah surat kelima, keenam, ketujuh sampai dengan surat 114 surat An-Nas. Mudah-mudahan kita panjangkan umur dunia kita untuk tetap membaca Al-Quran dulu kali ini. Masih kelihatan bapak-bapak yang 4 tahun yang lalu masih ini juga, alhamdulillah masih ada. Tapi ada juga yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan yang sudah meninggalkan kita Allah terima iman Islam ihsan. Di ayat 100, di ayat 35 ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kalau kita sudah berkeluarga, kalau kita ada perselisihan di antara suami istri. Karena dalam berkeluarga tidak jarang suatu keluarga ada bumbu-bumbu percekcokan, perselisihan di antara suami dan istri. Allah menjelaskan dimulai dengan wa'in, dan apabila kalian terjadi perselisihan, percekcokan di antara kalian, di antara suami istri, khiftum, dan kalian merasa khawatir, shiqaqa bainahuma, akan terjadi perselisihan di antara keduanya. Jadi perselisihan bukan setiap hari lagi, sudah lama berlangsungnya. Cekcok sudah lama, perselisihan sudah lama. Bagaimana kalau kita khawatir supaya keluarga kita tetap islah, tetap terus baik-baik saja. Tapi kalau kita khawatir terhadap timbulnya percekcokan terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan ayatnya, fab'atsu hakaman, maka kirimlah oleh kalian hakaman. Hakaman itu seorang laki-laki yang soleh, seorang yang adil, seorang yang bijaksana untuk melaksanakan menjadi hakim di antara keduanya. Dari mana hakam itu? Min ahliha, berasal dari keluarga laki-laki atau kerabatnya. Jadi kalau di antara suami istri itu suatu keluarga ada percekcokan, ada perselisihan, maka supaya istri itu datangkan kepada kita, keluarga kita, dari laki-laki, ayah, dari bapak-bapak, misalkan dari ayah, dari paman, atau dari kakak, atau siapa saja yang kerabat yang terdekat yang dianggap soleh bagi kita, tapi harus laki-laki. Kemudian wahakaman, dan panggil juga hakaman, hakam laki-laki, min ahliha, dari keluarga perempuan, dari keluarga istri. Jadi kalau suatu istri ada perselisihan, panggil saudara kita yang kita anggap menjadi bijaksana untuk menyelesaikan perselisihan percekcokan kita. Karena di suatu keluarga, suatu rumah tangga pasti ada bumbu percekcokan. Nah, kalau seperti itu sudah terjadi, nah, antara keduanya, hakam laki-laki dan hakam yang perempuan berunding bagaimana akan memutuskan apa Islam perbaiki atau rujuk, atau juga lebih dalam lagi jadi berpisah. Mereka yang
yang berrapat meeting menyelesaikan kedua orang manusia laki-laki dan perempuan bersatu. Jadi jangan sendiri. Kata Allah begitu. Jangan suami dan istri yang dimasalahkan. Harus ada lagi. Kalau kalian ingin supaya berdamai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Yurida," apabila kedua hakim-hakim tadi, yang laki-laki dan perempuan, wakil-wakil yang tadi itu menginginkan, jadi yang dari wakil perempuan tadi dan laki-laki setelah berembuk menginginkan apa yang menginginkan islah, perbaikan di antara keduanya, di antara suami istri yang berselisih itu, bercekcok itu, yuwaffiqillahu bainahuma, maka niscaya pasti Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada keduanya, yaitu suami istri. Jadi tidak akan bercerai dan tidak akan bertawar kalau keduanya ingin melakukan perbaikan. Tapi kalau sudah berunding, masalah juga tetap tidak mau bersatu lagi, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suami ingin tetap berpisah atau suami istri atau istri ingin bersifat, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kirim laki-laki yang soleh dari perempuan, kirim laki-laki yang soleh juga dari pihak laki-laki. Berunding, setelah berunding, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hasilnya itu islah, niscaya kata Allah, suami istri itu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah informasi gaib, rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai keluarga saja seperti ini, Allah atur supaya semuanya baik-baik saja. Tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Dan nanti pada saat itu di yaumil kiamat lagi juga kita ditanya tentang bagaimana kamu jadi memimpin laki-laki sebagai laki-laki memimpin keluarganya, istrinya, anak, ditanya nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah memberi informasi di sini. Kemudian Allah menjelaskan lanjutan ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang ada di kalian, qalbu kalian. Alima, maha mengetahui siapa yang memulai percekcokan itu, siapa yang memulai perselisihan ini. Allah maha mengetahui. Allah maha tahu qalbu yang saling berselisih itu. Khabira, dan Allah maha mengenal siapa saja yang awalnya, siapa yang memulai perselisihan di antara keluarga. Jadi jangan main-main, semuanya Allah maha mengetahui dan mengenal siapa saja yang memulai percekcokan di dalam keluarga. Nanti di yaumil kiamat nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercerai dengan suami istri, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang terjadi pada saat Anda bercerai. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bapak-bapak sudah mempunyai putra-putrinya, sudah menikahkannya, dan sekarang sudah punya cucu. Alhamdulillah. Artinya keluarganya jadi keluarga yang sudah didoakan orang tuanya pada saat menikah dulu, di akadnya kecubungnya didoakan, dan sampai sekarang menjadi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah itu untuk mendapat keturunan. Keturunan untuk apa? Jadi menikah itu bukan nafsu, tapi keturunan kita menjadi aset kita, menjadi
harta kita nanti di yaumil qiyamah nanti. Berbahagialah bagi orang-orang yang sudah mempunyai putra yang banyak. Alhamdulillah, yang senantiasa Nabi mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Ketika aset sudah ada, mudah-mudahan kita dimasukkan. Nanti setelah berkeluarga putra-putrinya nanti bertemu dengan mereka semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ku jagalah kalian, ahlikum, keluarga kalian, ayah, ibu, istri, suami, anak dan seluruh keluarga. Jaga jangan sampai masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kalau ada percetakan, ada pertikaian, perselisihan di antara keduanya, ini seorang yang soleh di antara laki-laki dan keluarga perempuan. Mudah-mudahan dengan dikirimnya orang soleh di antara laki-laki perempuan, suami istri, akan terjadi islah perbaikan keluarga. Tidak lagi terjadi pertikaian. Ini adalah ayat 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus diberikan informasi dan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 136 Allah melanjutkan firman-Nya. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Ini adalah perintah Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah? Salah satunya adalah kita sholat. Itu adalah perwujudan dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita takbir ihram, Allahu Akbar, takbir ihram, takbir ihram, seluruh yang lihat, seluruh kegiatan apapun diharamkan kecuali kegiatan gerakan-gerakan sholat. Jadi pada saat Allahu Akbar itu dimulai, diharamkan seluruhnya, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan selain sholat. Kita melirik-lirik bukan kegiatan sholat. Kita ngobrol-ngobrol tidak boleh. Tidak boleh makan lagi dan minum lagi setelah takbiratul ihram. Kita memulai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi di kajian tasawuf, kalau sudah takbiratul ihram tidak ada yang diingat lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya kalau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Jadi kita sudah menghentikan pandangan kita, bukan pandangan lagi, tapi pandangan kita tutup, hanya Allah yang ada. Pendengaran kita juga kita tutup, hentikan. Semuanya hanya ingin beribadah yang disebut hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulai kita takbir ihram menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai sekarang juga belum mengerti tentang sholat, bagaimana harus sholat? Kata para ulama tasawuf, kalau ingin khusyuk dalam sholat, khusyuk dulu di luar sholat, baru sholatnya khusyuk. Bagaimana khusyuknya? Terus-terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam qalbu kita. Terus sebelum kita sholat, jangan ngobrol, jangan apa-apa. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, nyambungkan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sebelum sholat khusyuk, maka ketika sholat segera diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bi syai'an, dan jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ada dua.
Syirik jali sama syirik khafi. Jadi mensekutukan Allah itu ada dua, syirik khafi dan syirik jali. So, syirik jali itu yang kelihatan, tidak menyembah Allah SWT, tidak kelihatan. Kita menyembah patung, menyembah berhala-berhala, itu ada syirik jali yang sudah kelihatan, jauh kelihatan. Yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak kelihatan, hampir syirik, tidak kelihatan. Seperti ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, kita masih nonton TV. Kalau kita dilaksanakan tidak salat, kita sama dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerja Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, tetap hati masih kerja, kita mentuhankan kerja kita. Apapun itu kalau sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya masih begini, seperti kayak orang anak-anak main layangan, terus main, jangan main layangan, sudah ya makan, sudah tidak makan, saya ingin main layangan, terus main layangan. Nah, sama kita juga. Kalau kita masih dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tetap juga tidak melaksanakan sholat awal waktu, di dalam ilmu tasawuf masuk syirik khafi. Demikian juga kita punya sombong, iri, dengki. Kalau masih ada di hadapan kita, itu masih ada, masuknya termasuk syirik khafi, mensekutukan Allah secara samar. Makanya digali terus ilmu keilmuan kita sampai kita nanti ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ilahi anta maksudi wal ghafur, hanya keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya ingin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku. Sembah Allah dan jangan mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirlah di dalam qalbu kita sebanyak-banyaknya. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wabil walidaini ihsana, dan juga kalian harus berbuat bakti, berbuat baik dengan kedua orang tua kalian, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Terus kita doakan para orang tua, kalau masih ada kita berbuat baik. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita senantiasa mendoakan keduanya dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus setiap waktu sholat kita doakan mereka berdoa. Dan ada lagi yang sudah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan kita dikabul dengan sholat birrul walidain 2 rakaat setiap hari, 2 rakaat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ganjaran pahalanya untuk orang tua kita. Maka kita akan melaksanakan wabil walidaini ihsana, insyaallah dapat terlaksana. Bagaimana kalau sekarang tidak mau berdoa juga tidak mau, sholat tidak mau? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik. Wabil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat dekat kalian. Kalau kita suami istri punya kakak, adik, istri juga sama, kerabat-kerabat yang lain harus kita berbuat baik pada keluarga semua. Wal yatama, dan juga berbuat baik pada anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, orang yatim bukan lagi tidak punya ayah, tapi tidak punya guru mursyid, itu disebut dengan al-waliyatama.
orang yatim yang tidak punya. Wal masakin, dan berbuat baik pada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baik pada tetangga yang dekat, yang 2 kali sehari itu berjumpa sekali, minimal 2 kali, itu tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh yang jarang ketemu dengan kita. Nah, makanya kita pertemuan di masjid ini tetangga kita yang setiap waktu ketemu ada disebut dengan waziril qurba, tetangga dekat kita. Kalau jauh, tidak, tetangga kita tidak pernah ketemu sampai sehari 2 kali. Wasahibil janabi, dan teman kerabat kita juga harus berbuat baik. Wabnis sabil, dan juga kepada ibnu sabil yang perbekalannya dalam perjalanan habis, itu juga harus berbuat baik kepada mereka. Wa mamagat aimanukum, dan apa-apa yang kalian punyai, yang miliki di rumah. Kalau dulu ada hamba saya, sekarang mungkin pembantu, terus semuanya berbuat baik kepada mereka semua. Semuanya tidak ada diperintah berbuat jelek, tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kalian kepada orang tua, kepada kerabat keluarga yatim, para miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jelek, teman kerja kita, sahabat kita, atau juga ibu sabil, atau juga, dan yang terakhir, apa yang kamu miliki, semuanya berbuat baiklah, jangan disakiti hatinya. Kalau kita sekali dia sakiti hatinya, nanti di dunia tidak bisa diinformasikan. Nanti tiba-tiba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Ya Allah, kalau kita kerja terus kita melanggar peraturan perusahaan, terus di SP, kalau itu hati pasti Allah sangat sedih dan pasti disimpan terus. Kalau tidak, SDM-nya tidak minta maaf pada saat itu, terus akan nanti diminta pertanggungjawaban dan di yaumil kiamah nanti. Jadi makanya harus berbuat baik terus pada siapapun di keluarga kita atau di luar keluarga kita. Allah menjelaskan ayat terakhirnya, innallaha yuhibbu man kana mahtula. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan hartanya, sombong dengan tahtanya, sombong dengan keturunannya, sombong dengan jabatannya. Allah tidak suka. Fakhuran, dan Allah juga tidak suka yang suka membanggakan diri. Saya sebagai ulama, saya sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu, disombongkan, Allah tidak suka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, janganlah berbuat sombong dan berbangga-bangga diri, membangga-banggakan diri di hadapan orang miskin, orang tua, yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jelek, tetangga jauh, maupun ibu sabil, atau juga apa-apa yang kita miliki. Jangan buat sombong dan berbangga hati. Mereka juga semua punya hati, semua dicari Allah Subhanahu wa taala, hanya satu semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan semuanya itu, miskin, fakir miskin, tetangga dan siapapun, semuanya untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berbuat baik pada orang lain dan keluarga kita sendiri. Dan mudah-mudahan nanti akhirnya kita pada saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah Allah menyebutnya salamun qaulan mir rabbir rahim. Pada saat kita meninggal dunia, salam dari Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan nanti itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat
bagi kita semua. Ya Rabbal Alamin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini pada kesempatan ini, mudah-mudahan siapa pun yang telah berbuat bagi kita, siapa saja yang telah membuat baik jadi supaya jadi kita jadi soleh, sekarang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita juga diberi pengampunan yang sudah meninggal dunia dan beri kesehatan bagi yang masih hidup. Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Fatihah yang dibaca, mudah-mudahan saudara kita, teman kerabat kita yang hari ini masih terbaring sakit atau isolasi di rumahnya, mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada mereka semua dan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikaram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita suami menjadi suami yang soleh, istri kita menjadi solehah, putra putri kita jadi anak-anak yang soleh solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Yang masih menuntut ilmu, putra putri kita mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya, baik di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya anak, putra putri kita mudah-mudahan Allah karuniakan putra putri yang terbaiknya. Dan yang masih hamil putra putri kita, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya dan pada saat persalinannya Allah lancarkan dalam melahirkannya dan Allah berikan bayi-bayi yang sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyangkut dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على شفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن قول صحابه رسول الله اجمعين. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا كثيرا طيبا مباركا على في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكرم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما وجه سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ودمي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا وسلمنا من معنا. اللهم بلغنا وبلغنا من معنا. اللهم احفظنا واحفظنا من معنا. اللهم اقسمنا واقسمنا ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجاتنا معنا بالنجوى والاستجابه فاستجيبوا لنا يا الله. فاستجيبوا يا رحمن الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dunia, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wa minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة